Halo semuanya, kenalin nama saya Edo Rizky, biasa dipanggil dengan nama Edo dengan NIM 081110530025. Oke, teman-teman, ini saya akan lakukan pengerjaan tugas pada bab pengulangan nomor satu. Itu membuat sebuah deret ketika kita milih satu itu genap, milih dua itu ganjil, milih tiga itu deret diferensi. Dengan di awal kita menginput nilai n atau banyaknya barisan. Coba new, coba file, kita pakai source, next, next, coba di sini, oh, satu, oke kita pakai sini, simpan, kita finish. Oke, seperti biasa, kita mulai dari include, include string, string, ini API iStream itu mengambil library dari iStream dan seperti name plus std itu tidak lagi menggunakan std pada setiap init cout. Ini, ayo, ini deh. Ya pertama kita butuh tipe data integer yang mau yaitu terdiri dari n, kita pakai pilihan ya, pilihan A kita butuh tiga butuh B, kita butuh A, tiga butuh B, kita juga butuh variabel hasil. Nah, kita mau Fibonacci ya. Oke, kalau kita in, siap. Atau kita bisa dengan n. Ini banyak jumlah suku atau banyak barisannya. Pertama, kita masukkan ke dalam in, kita masukkan ke dalam variabel n. Ini teman-teman. Ini baru in banyak barisannya ya. Ya, kita out kan. Supaya rapi kita pakai new line aja loh. Pilih ke barisan. Ini memilih jenis barisan ya teman-teman. Ini, oke. Ini untuk memilih jenis barisan. Oh, selanjutnya kita pakai barisan pertama. Kita pakai barisan pertama itu hmm, deret genap. Deret genap. Hmm, oke, masuk. Selanjutnya kita pakai deret ganjil. Dua titik deret ganjil. Oke, ya, deret Fibonacci. Tiga, tiga, deret Fibonacci. Fibonacci. Deret Fibonacci. Oke, berarti aja kita barisin aja. Deret Fibonacci. Ini kecil, pilihan ya untuk milih orang memilih pilihan dimasukin
keciin variabel pilihan. Oke, kita 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 menunjukkan ini aja lainnya. Output ini untuk menunjukkan bahwa itu adalah outputnya nanti. Itu cuma penulis aja lah ya. Ada mempengaruhi dalam sistem kan itu hanya menulis outputnya. Kita gunakan kita pakai dia memilih pilihan jenis. Jenis pertama satu, dua atau tiga. Satu itu genap, dua itu deret ganjil, tiga itu deret Fibonacci. Maka itu kita pakai if dulu. Kita mengetahui dia memilih memilih apa dulu, memilih jenis deretnya. Oke, kita masuk if pilihan sama dengan satu. Maka di sini kita buat statement, kita kurawalkan aja. Karena kita dalam kurawal ini kita mau memakai for i sama dengan satu dan i kurang dari sama dengan n. Ini untuk berubah variabelnya saja plus plus. Oke. Dalam ini kita bisa ingin mengeluarkan ketika ini benar kita ingin perulangan ganjil. Maka dari itu kita hanya keluarkan i i out i dikali dengan dua. Gimana kali dua? Ketika i-nya satu, maka bilangan ganjil. Oh ya, jumlah suku n ini adalah banyaknya. Jumlah suku n ini adalah banyaknya bilangan genap, bilangan yang deret bilangan yang akan kita keluarkan. Itu yang dimaksud dengan jumlah suku n. Jadi misalnya kita masukkan 5, artinya i akan berulang sampai 5 kali. Dan i ketika kali dua, i yang pertama adalah satu, dikali dua menjadi dua. I yang kedua adalah dua, dikali dua adalah 4. Maka dia akan mengeluarkan genap menggunakan fungsi ini. Juga kita tambahkan untuk spasi supaya lebih rapi saja. Oke, ah, sudah cukup saya rasa untuk genap. Selanjutnya ganjil. Saya rasa ganjil itu tidak jauh berbeda dengan genap. Kita hanya perbaiki. Ini tapi bukan satu, melainkan ketika i pilihan itu sama dengan dua. Dan kalau genap itu tidak jauh berbeda. Kalau ganjil itu tidak jauh berbeda. Itu i dikali dua, tapi dia dikurang dengan satu. Ketika i-nya satu yang pertama, itu pasti satu dikali dua, dua. Dua dikurang satu adalah satu. Itu adalah bilangan ganjil pertama. Satu, ketika i-nya dua, dua dikali satu. Dua kali dua, empat. Empat dikali satu, tiga. Itu adalah ganjil kedua. Akan berulang terus menerus. Dan saya kasih spasi hanya untuk merapikannya saja. Hmm, soalnya pilihan sama dengan tiga. Tiga pilihan sama dengan tiga. Dikarenakan di sini memakai Fibonacci, maka akan sedikit berbeda. Maka dari itu, ini kita kurawal lagi untuk statement yang ada dalam for. Statement dalam for ini mungkin hanya lebih dari satu. Pertama kita out nilai dari B. Kita out. Oh, oh, oke. Ini adalah nilai dari B yang kita out kan. Nilai B, oh iya lupa saya. B dan A itu harus dideklarasikan dulu ya. Maka di situ kita deklarasikan A-nya sama dengan nol, B sama dengan satu. Karena dari deret pertama Fibonacci itu dapat angka pertama satu itu karena satu ditambah dengan nol. Satu tambah satu, dua. Dua tambah satu, tiga. Tiga tambah dua adalah lima. Begitu. Makanya itu kami pakai A itu nol, B itu satu. Nol, satu, satu gitu. Hmm.
Kita isi hasil nilai A ditambah dengan B. A isi dengan B dan B isi dengan hasil. Nah, di sini kita mengetahui, kita mengeluarkan nilai B. B yang pertama adalah 1. Selanjutnya, 0 ditambah 1 adalah 1. A diisi dengan B. B yang awalnya 1. Dan B diisi dengan hasil. Hasil adalah 1 tetap 1. Maka keluarkan lagi pas perulangan lagi. Itu 1 lagi. Jadi deret Fibonacci 1 dan 1. Nah, selanjutnya berulang karena dalam hasil ini, inilah kunci dari penjumlahan. Penjumlahan dalam Fibonacci. A ditambah B. Bilangan bilangan lahir dengan bilangan sebelumnya itu dijumlahkan. A ditambah dengan B. Ini A diisi dengan B sebelumnya dan B diisi dengan hasil atau nilai terakhir. Begitu. Maka dapatlah nilai nilai direct Fibonacci. Ah, saya rasa ini sudah selesai, tetapi kita harus membutuhkan kondisi ketika else if pilihan kawan tidak membuat apa jika ada ingatan yang tepat. Dan kita pakai statement pilih pilihan tidak valid. Oke, kita coba tes widgetnya. Apa ya? Di namanya operator. Hah? Operator. Oh iya, salah. Ini tuh ke kanan. Titik komanya belum. Maaf. Wow, selesai. Saya cek dulu ya. Saya bagikan layar ke teman-teman di bagian output. Di bagian outputnya teman-teman, kita masukkan jumlah sub n-nya. Kita minta 4. Kita pilih, coba kalau kita pilih deret Fibonacci. Nih, 1, 1, 2, 3. Ini adalah deret Fibonacci. 2 tambah 1, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, nah, angka kelima adalah 5. Hmm. Hmm. Kita coba bilangan genap ya. Ya, kita pakai bilangan genap. Nah, ini bilangan genap. Kita pakai 3, 5 angka saja. Kita pakai bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Begitu bilangan genap. Selanjutnya kita pakai bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil, kita pakai 6. Pilih kita pilih 2. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu pilihan pilihan ganjil. Bentar, bentar, saya tulis lagi. Begini kalau ganjil. Oke. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai eh, kocak-kocaknya. Nah, di sini ada direct bilangan algoritma deskriptifnya. Pertama dimulai tampilkan pesan NI. Nanti kelas variabel NI dan pilihan juga bertipe integer. Ya, ya, lupa, lupa, lupa. Ini ada, ada B.
Kayak jumlah. Nah, ini saya hapus ya. Ini untuk A. Mobil. Ini C. Mobil. Ini E. Nah, nah, mulai deklarasikan variabel A, N, I, A, B, jumlah dan pilihan bertipe integer. Tampilkan pesan masukkan jumlah suku N. Pengguna memasukkan nilai N dari keyboard. Tampilkan menu pilihan barisan yaitu barisan genap, ganjil, dan Fibonacci. Tampilkan pesan pilihan. Pengguna masukkan nilai pilihan dari keyboard. Tampilkan teks output. Cek kondisi nilai perubahan jika pilihan satu barisan genap. Maka lakukan perulangan sampai dengan N. Tampilkan nilai dengan I dikali dengan 2. Jika pilihannya 2, maka itu adalah barisan ganjil. Lakukan pengulangan dari I sampai dengan N. Tampilkan nilai I kali 2 dikurang 1. Jika pilihannya sama dengan 3, barisan itu adalah barisan Fibonacci. Maka lakukan perulangan dari I sampai sama dengan 1 sampai dengan kurang dari sama dengan N. Tampilkan nilai B, isi nilai hasil dengan nilai A tambah B, isi nilai A dengan nilai B, isi nilai B dengan nilai hasil. Diteruskan, jika selain itu, maka tampilkan pesan pilihan tidak valid selesai. Ini untuk flowchartnya, start, start, jenis barisan, ID dengan 0, B dengan 1, ini pilihan ketika pilihannya 1, maka ini adalah bilangan genap. Jika selesai perulangannya, maka dia akan ke N. Jika tidak, pilihan 1 atau pilihan 2, ini ada perulangannya. Jika tidak, jika keluar perulangan, maka ke N. Ya juga ketika pilihan 3 itu tidak Fibonacci, itu perulangannya. Ketika dia tidak lagi memenuhi perulangan, maka dia langsung ke N. Dan jika itu false, maka pilihan tidak valid dan langsung ke N. Itu. Sedekatnya seperti biasa, var NI pilihan AB hasil integer. Right, masukkan jumlah suku N. Ini write-nya itu menampilkan write pilihan, write if pilihan sampai dengan 1, dan for I di sini to N do. Write I dikali 2. Ini write I dikali 2 min 1. Itu untuk pilihan sama dengan 2. Untuk pilihan sama dengan 3, itu, nah, ini kita menggunakan Fibonacci. Write pilihan tidak valid. Penjelasan bisa dibaca di sini, penjelasan berbaris. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.